Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo Sobat Seniba, dimanapun berada, saya Pandekade Sri Purnami sebagai host yang akan menemani selama beberapa menit ke depan dalam acara Satelit Seniba, Senin Bincang Atraktif, Edukatif, Literasi, Kreatif. Satelit Seniba merupakan sebuah program bincang-bincang dengan topik yang edukatif. Pada episode kali ini, kita akan berbincang mengenai pelestarian tradisi, budaya, dan kearifan lokal, khususnya terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, yaitu P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Adapun telah hadir narasumber kita kali ini, yaitu Ibu Dayu Wulansari. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Mungkin Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri dan menyapa terlebih dahulu sahabat Seniba yang menyaksikan tayangan ini. Iya, terima kasih Purnami untuk kesempatan dan waktunya. Hai sahabat Seniba, kita berjumpa pada podcast kali ini. Saya Ida Ayu Wulansari, saya bertugas sebagai pengawas dari Kementerian Agama Kabupaten Bangli yang kebetulan mewilayahi binaan di SMP, tingkat SMP, Kecamatan Bangli dan Kecamatan Tembuku. Baik, terima kasih Ibu. Wow, dari sapaannya terlihat narasumber kita kali ini sangat bersemangat dan bersahaja sekali. Semoga Ibu selalu sehat dan berbahagia. Terima kasih. Berbincang-bincang mengenai pelestarian tradisi, budaya, dan kearifan lokal, seperti yang kita ketahui bahwa tradisi, budaya, dan kearifan lokal merupakan pengetahuan yang dikembangkan oleh leluhur yang dilaksanakan dan dilestarikan secara turun-temurun. Ketiga hal tersebut akan dilestarikan dengan cara yang berbeda, yaitu sesuai dengan kepercayaan daerahnya masing-masing. Nah, bagaimana bentuk tradisi, budaya, dan kearifan lokal yang pernah Ibu jumpai di lingkungan sekitar? Iya, terima kasih Purnami. Jadi sahabat Seniba, kalau terkait dengan bentuk tradisi, budaya maupun kearifan lokal yang memang terjadi pada perkembangan semakin kekinian ini, tentu kita tidak akan memungkiri itu ada pergerakan atau pergeseran-pergeseran dari contoh hal-hal bahan yang dipergunakan untuk pembuatan sarana kelengkapan upacara keagamaan begitu. Kalau terdahulu menggunakan hal-hal yang masih tradisional, bahannya mungkin sudah bergeser begitu ya. Semakin kesini itu udah semakin banyak penyedia, jadi kelengkapan tersebut tersedia dengan bahan-bahan yang sudah beralih. Jadi contohnya begitu, kalau kita karena ini suasana akan menyongsong Hari Raya Galungan begitu, Purnami, jadi mungkin bisa dilihat begitu banyak sudah penyedia kelengkapan untuk kita bisa mempersiapkan satu alat yaitu atau satu sarana yaitu penjor ya, seperti itu kita lihat banyak sekali penyedia untuk kelengkapannya begitu. Jadi tidak bisa dipungkiri itu karena memang perkembangannya sedemikian rupa. Namun yang perlu diingat kembali, jadi bagi kita selaku umat yang akan melaksanakan persiapan tersebut, tentu makna dan filosofinya itu jangan ditinggalkan. Jadi unsur-unsur utama yang ada di dalam penjor tersebut tentu tidak ditinggalkan begitu saja, tetap harus ada. Oke, jadi banyak sekali ya bentuk tradisi budaya yang pernah Ibu jumpai di lingkungan sekitar. Nah, keberadaan tradisi, budaya, dan kearifan lokal zaman dulu dengan zaman sekarang tentu sudah bisa dibilang berbeda. Seperti yang Ibu bilang tadi, sekarang banyak yang sudah menjual bahan-bahan jadi untuk membuat penjor. Bahkan sekarang juga sudah banyak yang menjual penjor jadi. Nah, menurut Ibu bagaimana keberadaan tradisi, budaya, dan kearifan lokal di zaman digital sekarang? Iya, memang mungkin kalau bisa dikatakan itu sebagai sesuatu yang kontradiktif tentunya. Satu sisi kita inginkan supaya generasi itu tetap bisa mempertahankan keajegan kelestarian dari tradisi yang sudah kita warisi secara turun-temurun dari leluhur, dan itu adalah tradisi yang budi luhung begitu ya Purnami. Jadi itu tidak diabaikan atau ditinggalkan. Tetapi satu sisi dengan perkembangan di era digitalisasi bahkan kekinian ini mungkin kesulitan mencari bahan dasar untuk pembuatan, sehingga dari sisi sosial ekonomi pun penyedia itu menyediakan dengan bahan-bahan yang sudah jadi, dan ini
memang sudah terjadi seperti itu di lingkungan kita, tidak bisa ditutupi dan tidak bisa dipungkiri seperti itu terjadi. Tetapi yang penting kembali lagi adalah suksmaning dari yang dipersiapkan. Jadi kalau memang itu runtutannya adalah dari unsur-unsur yang memang harus masuk begitu, yang harus ada di dalam pembuatan penjor, tentu itu tidak boleh ditinggalkan. Iya. Nah, selain itu kita juga bisa manfaatkan media online ya Bu ya, seperti YouTube dengan mencari tutorial membuat sampian mungkin. Betul, ya sangat betul sekali. Jadi digitalisasi tidak hanya anak itu atau generasi itu begitu saja meninggalkan begitu ya, harus mengambil bahan jadi menggunakannya begitu, tidak. Tetapi jika memang niatan untuk belajar membuat, tentu tidak menutup kemungkinan bisa kita pelajari melalui tutorial dari YouTube jika memang itu betul-betul ingin ditingkatkan kemahiran keterampilannya dalam mempersiapkannya. Ya. Nah, melestarikan tradisi, budaya, dan kearifan lokal tentu sangat penting bagi kita semua, termasuk bagi anak-anak penerus generasi muda. Nah, mengapa sangat penting bagi kita semua untuk melestarikan tradisi, budaya, dan kearifan lokal tersebut? Iya, tentu sangat penting Purnami ya. Karena apa? Kita tahu tradisi ini itu adalah warisan dari leluhur, dan itu turun-temurun. Turun-temurun itu artinya dari generasi ke generasi dan seterusnya bahkan sampai sekarang ya. Nah, jika pada satu generasi saja itu ada perlakuan pengabaian dalam arti tidak ikut mendukung kelestariannya ya, keajegan dari tradisi ini, tentu dia akan terkikis dan punah. Bahkan menjadi punah. Nah, tentu hal ini kan tidak kita inginkan. Jangan sampai pada saat punah kemudian itu diakui oleh mungkin bahkan negara lain begitu, baru kita sibuk. Kenapa kok tidak kita yang memiliki, tapi kok bukan kita yang hak patennya, biar tidak seperti itu kejadiannya. Jadi sangat penting bagi kita selaku umat dan sebagai generasi penerus untuk ikut serta dalam pelestarian dari keajegan tradisi tersebut. Dan ini pun juga sebagai salah satu implementasi begitu dari yang namanya moderasi beragama. Jadi moderasi beragama sebagaimana tertuang di Perpres nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama, itu di sana ada 4 indikator Purnami. Jadi kalau bisa Ibu sebutkan, di sana ada yang pertama komitmen kebangsaan, kemudian juga toleransi dan anti kekerasan, dan yang keempat itu ada penghormatan terhadap tradisi. Jadi sudah ada benang merahnya tentunya bahwa kita sebagai generasi penerus itu wajib untuk ikut mendukung penghormatan terhadap tradisi. Jadi ikut serta ya, actionnya itu ikut serta dalam pelestarian untuk keajegannya. Begitu. Ya. Nah, dengan melestarikan tradisi ini banyak sekali wisatawan asing yang berkunjung ke Bali ya Bu ya. Iya. Nah, apa saja peran yang bisa dilakukan oleh generasi muda dalam upaya melestarikan tradisi, budaya, dan kearifan lokal? Kunjungan dari wisatawan baik lokal ataupun luar begitu banyak ya, apalagi pasca pandemi itu luar biasa animo dari wisatawan asing untuk berkunjung ke Bali, bahkan ke Bangli ya. Karena apa? Kita tahu banyak bis dalam satu hari menuju tempat wisata tersebut. Nah, ini menjadi tantangan juga tentunya bagi generasi kita selaku tuan rumah. Jadi bagaimana kita juga ikut tetap menjaga kelestarian dengan cara tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Paling tidak kita tetap mempertahankan tradisi-tradisi kearifan lokal begitu, budaya yang memang betul-betul ingin dilihat realnya oleh wisatawan tersebut. Mereka ini kan datang untuk melihat secara langsung, ya, nilai religinya seperti apa, kemudian kenyataannya tradisi yang diinformasikan itu seperti apa, ingin lihat secara langsung. Jadi tentu kaitannya kita sebagai penerimanya menyiapkan diri untuk itu. Jadi dengan mendukung
kelestarian tradisi tersebut begitu. Ya. Baik, dari perbincangan dengan Ibu Dayu, beliau telah menyampaikan banyak sekali hal terkait dengan pelestarian tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Untuk menutup perbincangan kita kali ini, mungkin Ibu berkenan untuk menyampaikan closing statement berupa pesan atau himbauan kepada sahabat Seniba yang menyaksikan tayangan ini. Iya, terima kasih Purnami. Baik sahabat Seniba, jadi terkait dengan topik hari ini yaitu tentang tradisi yang dilestarikan, tentu kami berpesan kepada generasi muda untuk senantiasa melestarikan dan ikut serta berperan dalam menjaga kelestarian tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Karena jika tidak kalian yang menjaga untuk itu, siapa lagi? Apabila tidak dijaga tentu akan terancam punah, terkikis, dan bahkan punah. Itu tentu tidak kita harapkan seperti itu. Jadi harapannya tetap berperan aktif dalam kelestarian ini untuk kelangsungan tradisi, kearifan lokal dan budaya yang adiluhung sehingga tetap dapat dinikmati pada generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih kepada Ibu Dayu atas kesediaannya untuk berbagi informasi yang tentunya sangat bermanfaat dan mengedukasi sahabat Seniba. Untuk sahabat Seniba yang menyaksikan Satelit Seniba episode kali ini, semoga apa yang kami perbincangkan selama beberapa menit belakang dapat menghibur dan bermanfaat, serta menginspirasi sahabat Seniba untuk ikut melestarikan tradisi, budaya, dan kearifan lokal, khususnya di lingkungan sekitar kita. Sekian Satelit Seniba episode kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Seniba. Om Santi 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 Om.